berdoa Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menolong pemerintah kami untuk mengambil keputusan demi keputusan dalam ketepatan. Kami lepaskan keteraturan ilahi ada atas Indonesia. Kami percaya Engkau adalah Allah yang akan membalikan keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Bahkan yang sudah baik akan menjadi lebih baik lagi. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di bumi ini, untuk menyatakan kasih kedaulatan-Mu kepada siapapun orang yang kami temui. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi terang, pakai setiap kami Tuhan menjadi agen-agen perubahan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Kau taruh perkataan-perkataan hikmat dalam mulut bibir lidah kami, untuk meneduhkan hati banyak orang, untuk memberi pengharapan kepada mereka yang putus asa, membangkitkan semangat buat mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Taruh perkataan-perkataan firman dalam hati kami, bantu kami Roh Kudus, untuk kami boleh bergerak, menyatakan kasih Tuhan kepada siapapun orang yang kami jumpai. Berbicaralah melalui firman-Mu ya Bapa, bantu kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi. Kalau boleh dibilang pertama kali saya di sini sebetulnya kurang tepat juga. Karena saya sebetulnya sering isi di GDC ya. Anak-anak youth-nya, anak-anak mudanya. Jadi kalau ibadah raya baru sekali ini. Boleh kenalan? Oh boleh ya? Saya tanya dulu nih, kalau enggak ya saya lanjut gitu ya. Ya, kenalin nama saya Benaya Abednego. Saya dari Rayon 9, itu deket banget dari sini, itu di Depok Bapak Ibu ya. Jadi, loh kalau lihat di peta itu cuma sejengkal loh. Ya, jadi deket lah ya. Dan sehari-hari saya sebagai seorang full-timer, saya dipercayakan sebagai K-Unit JC dan Youth di Gatsu ya Bapak Ibu. Kantor saya ada di SICC Sentul. Kalau mau mampir boleh, habis menara doa mampir aja ke lantai 8, nanti kita ngopi bareng di situ. Ya, oke, ya saya sudah berkeluarga, anak 2, istri 1 tentunya, ya. Dan saya pun sebagai wakil gembala di sebuah cabang di rayon saya. Puji Tuhan. Yuk kita lanjut kepada kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya apresiasi sekali Bapak Ibu tetap datang ibadah ya. Apalagi juga Bu Ati ya. Waduh luar biasa ya. Tetap ibadah enggak? Oh tetap dong. Dijadikan satu, ya enggak apa-apa. Yang penting ibadah, kumpul sama-sama. Ya pengintai-pengintai udah turun duluan ya Pak, pagi-pagi ngelihat keadaan sekeliling, kasih laporan. Untung pengintainya mentalnya seperti Yosua dan Kaleb saudara, ya kan? Coba kalau pengintainya seperti 10 orang pengintai, bubar saudara. Ya, jadi kita mesti punya ketenangan dalam hati kita, supaya kita bisa berpikir jernih, dan dalam pikiran yang jernih kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Amin Bapak Ibu. Oke, hari ini coba kita buka sama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ya. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang, bukan akan datang, datang. Ya, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi ketika kegelapan itu tiba, maka terang, sekecil apapun terang itu akan selalu menarik perhatian. Coba belajar dari laron. You know laron? Ya, kalau habis terbang terus dijadiin peye gitu kan. Bagi yang doyan loh ya. Ya katanya proteinnya tinggi gitu ya. Nah itu kan laron selalu mencari sumber terang, sumber cahaya. Ya. Bagaimana mengusir laron dari kamar kita, dari ruangan tamu kita? Matiin aja lampunya. Pindah ke jalan, dia ada lampu jalan di luar. Betul nggak sih saudara? Karena terang memang selalu menarik
perhatian. Dan Tuhan katakan bangkit. Pada waktu kegelapan tiba, Tuhan justru minta kepada kita harus bangkit. Kenapa? Karena terangnya ada di kita. Terangnya ada di kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya kan? Makanya Tuhan katakan, jadilah terang, jadilah garam. Kenapa? Ya karena itu fungsinya. Itu sebabnya di dalam ayat 3 dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ketika kegelapan itu tiba, maka terang itu akan menarik perhatian untuk orang-orang datang dalam hidupmu dan hidupku. Bukan cuma bangsa-bangsa, dikatakan raja-raja. Siapa itu raja-raja? Orang-orang yang memerintah, orang-orang yang memimpin. Betul apa betul? Kenapa mereka datang kepada terang, kepada cahaya yang terbit bagimu? Karena di dalam terang itu, di dalam diri saudara kan ada terang nih. Ada Roh Kudus nih. Roh Kudus itu sumber hikmat, sumber pengertian, sumber pewahyuan. Katakan amin. Pada saat yang lain mentok, Roh Kudus yang ada dalam diri kita bisa kasih jalan keluar. Itu sebabnya gak heran kalau saudara-saudara dimintai nasihat. Kalau dalam keadaan seperti ini kita harus seperti apa ya? Responnya harus bagaimana ya? Nah, bagaimana caranya memanifestasikan terang? Coba buka di dalam Yesaya pasal yang ke-61. Kita lihat dari teladannya Yesus. Yesaya 61 ayat 1 ya, sampai dengan ayat yang ketiga. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Yesaya 61 ini adalah nubuatan tentang hadirnya Tuhan Yesus ke dunia ini menjadi manusia. Dikatakan Roh Allah ada padaku. Ingat nggak peristiwa bagaimana Yesus dibaptis? Lalu kemudian ada burung seperti serupa burung turun dari langit dan terdengar suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi gini Bapak Ibu, siapa yang percaya di sini bahwa Yesus adalah sepenuhnya Tuhan? Dan siapa yang percaya di sini bahwa Yesus itu juga sepenuhnya manusia? Amin. Nah, sekarang mari kita lihat ya, bagaimana dalam kehadiran Yesus sebagai manusia, di dalam kemanusiaannya, sekalipun dia adalah Sang Ilahi itu sendiri, kita lihat kehadirannya sebagai manusia yang bisa makan, bisa minum, juga bisa nangis, betul saudara? Bisa tertawa juga bersama-sama dengan murid-muridnya, bisa mengajar dengan hikmat yang ada padanya. Dia adalah manusia sepenuhnya. Nah sekarang di dalam kemanusiaannya, ini loh yang Yesus kerjakan, Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Untuk membalikan keadaan, bagaimana caranya yang berkabung tidak lagi berkabung. Yang tadinya patah semangat menjadi punya pengharapan. Itu yang Yesus kerjakan. Bagaimana Yesus membalikan keadaan. Yang sakit jadi sembuh. Bahkan yang paling sederhana, yang lapar jadi kenyang. Buktinya mana? Yesus pernah kasih makan 5.000 orang. Yang laki-laki doang loh itu, belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan. Betul apa betul? Bisa jadi mungkin 10.000, mungkin 15.000 karena nggak tercatat sih. Tapi yang jelas jumlahnya ribuan. Apa yang mendasari Yesus bergerak untuk melakukan semuanya itu? Mengubah, membalikan keadaan yang sakit jadi sembuh. Yang letih lesu jadi punya pengharapan. Ya, yang putus asa dihibur hatinya.
Tidak lagi berduka cita. Apa dasarnya? Dasarnya adalah belas kasihan. Itu sebabnya kalau kita baca kitab Injil, di mana Yesus di dalam Alkitab terus-menerus berkali-kali digambarkan, diceritakan. Oh, karena Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Yesus yang adalah ilahi, tetapi di dalam kemanusiaannya dia sangat manusiawi. Halo? Dan itulah caranya menjadi terang. Karena pada saat Yesus melakukan begitu banyak kebaikan-kebaikan itulah, dengan cara itulah Yesus ingin kasih tahu kepada manusia di bumi ini, ada Bapa di surga yang sangat mengasihi kamu. Makanya aku datang kepadamu untuk membawa kabar baik. Dan akulah kabar baik itu, di mana aku datang untuk mencari orang berdosa. Amin. Supaya siapa yang percaya kepadaku diselamatkan. Lalu kemudian Yesus berkata, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu. Akulah keselamatan itu. Jadi apa yang Yesus kerjakan? Ya kan, memberi makan, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka. Semua itu perbuatan-perbuatan baik yang Yesus lakukan untuk menyatakan, kalau di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, menyatakan kemuliaan atau keagungannya. Keagungannya siapa? Keagungan Bapanya di sorga. Jadi dengan cara melakukan hal-hal yang seperti itu yang Yesus kerjakan, Bapanya dimuliakan, katakan amin. Bapanya dikenal, oh ternyata ada Bapa yang baik loh. Nah sekarang coba kita buka slide-nya, itu tadi baru pembukaan. Nah, mau dengerin khotbahnya? Atau mau dengerin pembukaannya doang? Ya coba buka slide-nya yuk Kak. Ya, bagaimana membangun empati dengan hati. Ya, coba klik lagi yuk. Ya. Sekarang kita lihat apa sih empati itu? Empati itu bukan sekedar simpati, tapi ikut merasakan. Itu loh yang mendasari kenapa Yesus bergerak memberi makan orang yang lapar. Yesus menjadikan dirinya itu seperti mereka. Lalu kemudian Yesus mikir, aduh kalau harusnya saya lapar kan harusnya saya makan. Kalau mereka lapar kan juga harusnya mereka makan. Tapi ternyata kenyataannya mereka belum makan. Itu loh yang membuat Yesus tergerak oleh karena belas kasihannya. Kemudian dia mikir, gimana caranya yang lapar-lapar ini bisa dapat makan. Apakah Yesus cuek? Ya kan kamu datang ke sini kan kemauanmu. Kamu datang kan untuk mendengar pengajaranku. Kamu kan datang ke sini bukan karena rotiku. Betul nggak? Itu sebabnya murid-murid Yesus tuh berpikirannya begitu tuh Bapak Ibu. Makanya ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Mereka langsung nolak. Dengan alasan, uang 200 dinar nggak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Karena mereka pikirannya ini duit kita. Hanya cukup untuk kita. Pertanyaannya, emangnya Yesus tanya duitnya berapa? Emangnya Yesus pernah tanya duit masih ada sisa berapa? Enggak tanya. Yang Yesus kasih perintah kamu harus memberi mereka makan. Enggak ada urusan soal duit. Makanya kita butuh Roh Kudus untuk kasih hikmat sama kita. Kemampuanku terbatas Tuhan. Dengan kemampuan yang serba terbatas ini aku harus bagaimana? Katakan amin. Herannya undangan kerajaan untuk memberi makan orang yang lapar datang kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya tolak. Justru yang gak dapat undangan menyambut undangan itu. Ada orang, anak kecil punya 5 roti 2 ikan. Dia serahkan 5 roti 2 ikan. Semua yang ada padanya diserahkan kepada Om Yesus. Om, kalau Om lapar makan aja. Tadi saya dibawain bekal sama Mama. Ambil aja Om. Apakah Yesus ambil separoh? Enggak. Semua yang diserahkan anak itu diambil semuanya. Lalu kemudian kita mikir, kok Yesus kejam banget sih?
Berani-beraninya ngambil bekal makanan dari anak kecil. Betul nggak? Kok Yesus kejam? Enggak, Yesus nggak kejam. Yesus menghargai iman anak kecil ini. Dan Yesus bukan Yesus yang kejam, dia Allah yang peduli. Kita lihat, pada waktu 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan Alkitab mengatakan mereka makan sampai kenyang. Pertanyaannya, anak kecilnya ikut kenyang nggak? Hah? Atau disuruh beli nasi goreng sendiri? Enggak. Sama-sama kenyang. Bahkan mereka semua menyaksikan sisa berapa? Berapa? 12 bakul, bungkus Jo. Jangan sisain. Nangkep ya, murid Yesus ada berapa? Ini tamparan gak buat murid-murid Yesus? Kamu ngaku-ngaku gak punya duit, nih tak kasih sekalian. Sembako. Nangkep ya? Sementara anak kecil ini punya iman yang sederhana, katakan sederhana. Statusnya aja bukan jadi murid Yesus, hanya pendengar yang kebetulan ada di situ. Betul apa betul? Ya. Tapi anak kecil ini punya empati yang jauh lebih besar loh daripada murid-murid Yesus sendiri. Siapa di sini murid Yesus? Mulai ragu-ragu tuh angkat tangan tuh. Ya. Biarlah kita semua jadi murid Yesus yang punya iman seperti anak kecil ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, Yesus hadir di situ, menyentuh dan menangis bersama. Itu empati. Kita ini semua dipanggil untuk membangun empati dengan hati. Klik lagi, ya. Sekarang coba kita lihat, ya. Matius 9 ayat 36 berkata, ketika ia melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba-domba yang tidak bergembala. Yesus melihat dengan mata jasmani enggak? Hah? Oh iya. Kelihatan banget enggak sih tampang orang capek? Kelihatan. Muka berminyak, rambut kuel-kuel saudara. Ya kan, bajunya lusuh habis perjalanan jauh. Betul apa betul? Bisa membedakan dong antara orang yang segar dengan orang yang capek? Bisa ngelihat dengan mata? Bisa. Tapi Yesus melihat jauh dari itu. Dia tidak sekedar melihat dengan mata jasmani, tapi dia bisa melihat dengan hati. Amin. Dia bisa melihat dengan hati. Empati itu dimulai dengan perspektif. Apa itu? Belajar melihat orang lain bukan hanya dari kondisi luarnya, tapi dari pergumulan dalamnya. Kita bisa mulai dengan berpikir begini, kok ini orang berperilaku seperti itu ya? Sebetulnya gejolak hatinya apa sih? Apa sih yang dia gelisahkan? Apa sih yang dia takutkan? Apa sih yang dia khawatirkan? Karena kalau hanya melihat dari luarnya saja, seringkali kita langsung menjudging. Ini orang brengsek, ini orang yang memang senangnya bikin orang lain kesel, udah gak usah ditemenin. Tapi Yesus bisa melihat isi hatinya. Itu sebabnya Yesus sama sekali tidak ragu-ragu mendatangi. Siapa tuh yang ada di atas pohon? Lazarus atau Zakeus? Berarti sekolah minggunya lulus semuanya, oke? Oke, yang namanya Zakeus kenapa ada di atas pohon? Karena badannya pendek. Orang-orang pada ngatain dia, pendek-pendek ngeselin, pendek-pendek nyebelin. Ada temennya enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena Zakeus dianggap sebagai orang yang merugikan. Ya dia memungut lebih dari yang seharusnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ngeselin enggak? Ngebetein enggak? Oh iya dong. Ini orang model kayak begini, mana ada temennya? Ya kan? Itu sebabnya Zakeus naik ke atas pohon, saya percaya juga gak ada yang nolongin. Dia mah naik-naik sendiri aja udah. Dengan resiko kalau jatuh diketawain paling. Kan gitu kan saudara? Itu kan senengannya kita sebagai manusia. Betul gak? Nah. Kenapa kalau gak jatuh ketiban tangga diinjek gajah sekalian? Itu kalau kekesalan udah membludak begitu kan?
Ya kan? Itu kalau nggak sampai kepencet banget kayaknya nggak lega gitu. Nah itu kita loh kadang-kadang seperti itu. Tapi Yesus beda. Yesus datengin Zakeus. Zakeus, mau apa kamu di atas pohon? Nah kalau Bapak Ibu lihat ke atas pohon ada buah di situ. Oke, yang Bapak inginkan apa sih sebetulnya ketika kita ngelihat ke atas pohon? Udah ada buah yang matang belum? Betul nggak? Iya, tapi ternyata ketika Yesus lihat ke atas pohon, yang dilihat bukan buah yang matang, buah busuk. Siapa yang mau beli buah busuk? Nggak ada. Nah buah busuknya namanya Zakeus. Busuk kelakuannya, busuk tingkah lakunya, busuk respon-responnya. Nggak ada yang mau sama Zakeus. Tapi Yesus datang justru mendatangi yang busuk-busuk ini. Lupa ya kalau kita semua juga dulu busuk. Loh bener nggak? Tapi kan justru Yesus datang untuk mencari yang busuk kan? Loh kok ketawa-ketawa sendiri? Baru sadar ya kalau kita juga busuk sebetulnya. Makanya Yesus datang mencari orang berdosa. Yesus nggak datang buat orang yang sudah merasa dirinya benar. Yesus datangin Zakeus kan? Apa yang dilakukan Yesus di situ? Turun, aku mau makan di rumahmu. Di saat orang lain nggak mau deket-deket Zakeus, Yesus justru masuk ke rumahnya Zakeus. Halo, ngapain di rumahnya Zakeus? Hah? Makan. Jadi ada kuasa di meja makan Bapak Ibu. Oke. Pintu hati terbuka ketika mulut terbuka lebih dulu. Ya, dan disitulah Yesus mendengarkan Zakeus. Saya percaya Yesus pada waktu dengerin Zakeus ngomong nggak sambil main handphone, saudara. Yesus nggak asik sendiri bikin bahan khotbah, enggak. Saya sangat percaya Yesus ketika mendengar perkataan Zakeus, Zakeus ada di depannya tuh. Yesus nggak asik ngeliatin cicak di dinding, enggak saudara. Fokus dengan Zakeus karena Yesus tahu. Yesus punya tujuan kenapa dia harus ke rumah Zakeus. Yesus ingin menyelamatkan orang berdosa yang bernamanya Zakeus. Amin Bapak Ibu. Ya. Bisa nggak ketika kita lagi dengerin orang curhat, tatap matanya. Jangan sambil main handphone. Katakan amin. Pandang wajahnya. Amin. Dengerin perkataannya. Sambil roh kita berdoa sama Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang harus saya jawab untuk orang ini? Kan kita semua punya Roh Kudus bukan? Ada nggak? Ada. Siapa di sini penuh Roh Kudus? Ya harusnya Roh Kudus yang memang membantu kita untuk memberikan jawab. Apa yang harus saya katakan kepada Zakeus? Apa yang harus saya katakan kepada orang yang datang dalam hidup saya ini? Apakah Yesus penuh dengan penghakiman kepada Zakeus? Enggak. Apakah Yesus tendensius kepada Zakeus? Enggak. Apakah Yesus goblok-goblokin Zakeus? Kagak. Goblok banget, udah kasih tahu juga lu. Lawan-lawan aja lu. Enggak, Yesus gak ngomong begitu. Yesus dengerin aja. Itu sebabnya, itu yang membuat kemudian Zakeus jadi mikir. Katakan mikir. Siapa Yesus ini kok beda banget sama yang lain ya? Yang lain boro-boro mau jabatan tangan sama gue. Nah ini Yesus bisa sampai bermenit-menit, berjam-jam dengerin perkataan gue. Siapa Yesus ini? Beda banget sih. Betul gak? Oleh karena itu muncul pertobatan dari hatinya Zakeus. Apakah diancam-ancam sama Yesus untuk bertobat? Bertobat nggak lo? Kalau nggak lo masuk neraka lo. Enggak. Itu bukan modelnya Yesus kayak begitu. Betul saudara? Pertobatan harus muncul dari hati. Setelah melihat keteladanannya Yesus. Itu sebabnya dari hatinya Zakeus berkata lewat mulutnya, Tuhan, kepada siapapun yang pernah aku rugikan, aku kembalikan 4 kali. Inisiatifnya siapa? Zakeus.
Beda kalau bertobatnya dari mulut doang. Amin. Pasti cepat balik lagi ke dosa yang lama. Tapi kalau bertobatnya dari hati, karena dijamah oleh kebaikan Yesus, orang ini bisa melihat kebaikan Bapaknya di sorga melalui Yesus. Klik. Yesus hadir, ya. Yesus menyentuh, ya. Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu sambil berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu jugalah tahirlah orang itu dari sakit kustanya. Sakit kusta itu menular, Bapak Ibu. Halo? Dan dulu nggak ada obatnya. Bahkan orang kusta zaman dulu itu diasingkan. Nggak boleh nyampur dengan orang-orang yang sehat. Tempatnya mereka ada di luar kota. Diisolir di tempat tertentu. Bahkan baju mereka pun harus ada loncengnya. Supaya kalau mereka berjalan itu keliling-keliling. Yang gue tahu tuh yang keliling-keliling anjing. Ada kalungnya. Betul nggak? Jadi orang kusta zaman dulu itu diperlakukan sangat tidak manusiawi. Madesu, masa depan suram. Karena nggak ada obatnya, bisa jadi mereka mati dalam keadaan kus. Nah, Yesus datang membalikan keadaan. Yesus datang memberikan harapan. Ketika ditanya, maukah engkau menyembuhkan aku? Jawaban Yesus, katakan aku mau. Apakah Yesus menghindar? Apakah Yesus lari? Enggak, dia menjamah orang kusta itu. Sembuh nggak? Sembuh nggak? Sembuh. Orang kusta ini diterima. Hatinya yang tadi insecure, melihat perbuatan Yesus, hatinya jadi adem. Itu sebabnya kemanapun Yesus pergi, pengikut-pengikutnya semakin banyak. Kenapa? Viral Bapak Ibu. Ada sosok Yesus yang berbeda. Kalau seandainya Yesus dulu itu udah punya akun IG, nggak tahu followernya berapa. Ya kan? Apalagi sekarang, yang apa-apa dikit-dikit viralnya lebih cepat. Betul apa betul? Bisa nggak kita memviralkan yang lebih baik dari apa yang ada di IG saat-saat ini, apa yang ada di X saat-saat ini, apa yang ada di medsos saat-saat ini. Ya kan? Dan ini dari mulut ke mulut Bapak Ibu. Ya, makanya Yesus selalu dinanti-nantikan, dicari-cari. Banyak orang mengerumun, itu makanya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi cemburu abis sama Yesus. Kenapa? Karena mereka pendekatannya hanya sekedar menjadi orang-orang yang agamawi. Kamu harus begini. Kalau enggak nanti kamu begitu. Halo? Dan jangan lupa saat itu kondisi bangsa Israel saat itu juga dalam tekanan yang luar biasa. Mereka itu sedang diawasi oleh bangsa Roma. Pajak dikenakan sangat tinggi. Mereka pun jerit Bapak Ibu. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Cuma nggak bisa diungkapkan. Yesus datang memberikan jawaban. Sebelum jerawatnya pecah. Halo? Ditolong lebih dulu. Ya kan? Empati itu tindakan, katakan tindakan. Ya, bukan hanya kata-kata. Aplikasinya gimana? Ya hadir dalam kesulitan teman-teman dan keluarga. Saya percaya Bu Ati sebagai ketua RW. Wah, RW loh, bayangin. Dikit lagi jadi wali kota kayaknya nih. Loh, Bugem yang satu ini kan mengayomi nggak? Makanya semua pada hadir kan? Betul nggak? Karena merasa tenang kan? Iya. Teladanin dong. Ya. Kenapa semua hadir di sini? Padahal lagi rame-rame di luar. Iman. Ada ketenangan ilahi yang membuat gembala di tempat ini berkata, tetap ibadah ya, meskipun cuma satu kali. Datang semua. Amin. Saya berdoa, bukan hanya Bu Ati di tempat ini. Kita semua belajar sama-sama yuk. Ya. Jadi jawaban, hadir di tengah-tengah orang yang lagi kesulitan.
loh Bapak Ibu, sebungkus mie instan mungkin bisa menolong memperpanjang hidupnya satu hari itu buat orang itu. Betul apa betul? Nah kalau kita punya satu dus, bagi satu kan nggak apa-apa dong. Nah itu dia ya. Klik yang ketiga, yang terakhir. Nah, semangat ya kalau udah dengar kata yang terakhir tuh rasanya ada pengharapan Bapak Ibu. Ya. Jadi kehadiran lebih berharga daripada nasihat yang panjang. Ya. Nah, terus saat teman kita berduka, kadang-kadang kata-kata yang mereka butuhkan bukan cuma kata-kata, tapi kehadiran kita. Ya. Dalam keluarga misalnya, dengerin orang tua dengan sabar bisa jadi bentuk empati sederhana. Karena bisa jadi ya, kalau orang sudah semakin berumur, kadang-kadang kata-katanya keputar-putar terus. Kadang-kadang kalimatnya diulang-ulang terus. Betul apa betul? Iya, sabar. Nah itu kita sedang latihan untuk punya empati. Ya, yang ketiga Yesus menangis. Ya, Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Loh Pak, dia kan Tuhan, dia memang Tuhan, tapi dia juga manusia sepenuhnya. Dan di dalam kemanusiaannya, dia punya perasaan nggak? Punya perasaan, dia punya empati. Nah, lalu kemudian ya, bagaimana ketika Lazarus mati saat itu, Tuhan akan membangkitkan Lazarus. Tapi sebelum Tuhan membangkitkan Lazarus, ia menangis bersama-sama Maria dan Marta. Ya, apakah ini air mata sandiwara? Enggak, jangan. Please, jangan. Ya, jangan bawa potongan bawang goreng supaya kita nangis, nggak usah. Ya, jangan bawa obat tetes mata untuk kita terlihat menangis, nggak usah. Karena semua itu berasal dari dalam hati. Ya, nah, jadi empati itu turut merasakan sebelum memberi solusi. Katakan begini sederhananya, saya bisa merasakan apa yang Bapak alami saat-saat ini. Saya mencoba menempatkan diri saya kalau seandainya saya punya pengalaman seperti Bapak. Saya akan mengalami kesedihan yang sama seperti Bapak. Ngomong gitu aja saudara. Ya, meskipun kadang-kadang kita juga masih pusing, ini solusinya apa ya? Kadang gak ketemu hari itu, betul apa betul? Ya udah, tapi paling tidak berikan rasa aman dulu. Ketika dia berdoa, kita juga berdoa. Tuhan solusinya apa? Kalaupun gak ketemu hari itu, besok-besok kalau Tuhan kasih hikmat, bertindak. Datengin orangnya. Lakukan apa yang seperti Tuhan perintahkan. Yang setuju katakan amin? Nah, ya. Jadi Yesus menunjukkan bahwa hati yang penuh empati akan lebih dulu masuk kepada perasaan sakit dari orang lain. Nah itu dia. Ya. Nah sekarang, jangan buru-buru kasih solusi kepada teman yang lagi curhat. Kita pengennya cepet-cepet kan? Ya gue udah tahu. Pokoknya begini, maksud lu begini kan? Udah gini aja caranya. Enggak saudara, kadang-kadang mereka gak butuh solusi. Mereka cuma butuh teman curhat. Betul apa betul? Ya. Jangan dikit-dikit jadi pahlawan kesiangan. Ya, kita pikir kita yang jadi pahlawan padahal malah nambah-nambahin beban. Oke? Empati bisa diwujudkan dengan cara apa? Mendengar dengan penuh perhatian, mendoakan bersama, nolong sesuai kebutuhan. Oke? Di gereja gimana cara belajarnya? Saling nopang, bukan hanya saling tahu. Tahu nggak? Nah, itu kan biasanya gosipnya begitu kan? Tahu nggak sih? Dia kan lagi begini, dia kan lagi begitu. Ya. Jangan cuma sekedar saling tahu, tapi harus saling menopang. Oke, kalau udah tahu terus kita mesti gimana? Nah, itu lanjutin. Gitu, ya. Jadi apa yang kesimpulannya hari ini? Yang pertama, Yesus adalah teladan empati yang sempurna. Melihat dengan hati, hadir dan menyentuh, menangis bersama dengan yang berduka. Yang kedua, dunia kita butuh lebih banyak orang yang membangun empati dengan hati, bukan sekedar dengan pikiran. Yang ketiga, mari jadi murid Kristus yang bukan hanya pintar khotbah, tapi juga hadir, peduli, dan penuh empati. Amin Bapak Ibu. Ayat yang terakhir, pemain musik bisa kembali. Roma 12 ayat 15.
Firman Tuhan katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Amin. Mari kita berdoa. Yesus, kaulah pembelaku. Yuk bangkit berdiri yuk Bapak Ibu. Justru dalam kondisi-kondisi seperti ini, gereja jangan menundukkan kepala. Gereja harus keluar dengan kepala tegak. Jangan takut, karena roh yang lebih besar ada di dalam diri kita. Amin. Jadi jawaban. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih. Engkau mendorong kami untuk kami boleh jadi saksi, jadi terang ketika kegelapan itu hadir. Bawa kami Tuhan untuk memperlihatkan keagungan Bapa di surga. Betapa Bapa yang kami sembah adalah Bapa yang sangat baik. Bukan Bapa yang lalim, bukan Bapa yang kejam, bukan Bapa yang tidak peduli. Tapi justru karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, supaya mati tebus dosa kami, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bawa setiap kami Tuhan untuk melakukan banyak perbuatan baik dengan kualitas Kristus yang kami bangun dalam hidup kami. Memberi tanpa harapan untuk kembali. Mengasihi musuh kami. Berbuat baik kepada orang yang menjahati kami. Biarlah dengan cara-cara perbuatan baik yang kami tabur dengan firman Tuhan, dengan kualitas Tuhan, maka kami akan melihat, kami akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Orang-orang akan datang dalam kehidupan kami karena mereka melihat ada ketenangan ilahi dalam diri kami. Tidak ada ketakutan di dalam hidup kami. Tidak ada kekhawatiran bagi kami. Karena kami tahu, kami percaya Allah yang mendamaikan, Allah yang memelihara, Allah yang melindungi dan menjagai ada bersama-sama dengan kami. Saatnya kami melangkahkan kaki kami Tuhan untuk menjadi jawaban bagi banyak orang di luar sana yang sedang dalam ketakutan, yang sedang dalam kekhawatiran. Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami dengan apa yang ada di tangan kami. Kami mau berbagi, kami mau menyentuh kehidupan banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Saatnya gereja Tuhan bangkit dengan kepala tegak, mengalahkan musuh roh-roh jahat di udara, dikalahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami bertindak di dalam ketepatan, kami bertindak di dalam keteraturan ilahi. Maka kami akan lihat bangsa ini dipulihkan, bangsa ini bangkit kembali menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan memakai mulut kami untuk membalikan keadaan dari semua perkataan-perkataan yang jahat. Kami lepaskan berkat atas Indonesia, kami lepaskan perkataan yang baik atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.
Silakan duduk.